Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Abdul Rojak, NPM 100514148, Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi, Universitas Islam Bandung. Saya akan menjelaskan penelitian saya, diawali dengan judul penelitian saya, yaitu studi deskriptif mengenai gambaran pengalaman flow pada aktor teater. Dari ulasan tadi sedikitnya mungkin muncul pertanyaan di mana saya coba tangkap bahwa ada pertanyaan mengenai ada apa dengan aktor teater. Lalu apa hubungan aktor teater dengan flow dan kenapa flow? Tentunya pertanyaan-pertanyaan itu akan saya coba jelaskan secara singkat dalam presentasi saya dengan materi pertama tentang latar belakang. Latar belakang. Ketika kita berbicara latar belakang, tentunya kita harus mengeneralkan dulu apa yang harus kita bahas. Dimana di sini saya berpikir bahwa seni itu adalah suatu media ekspresi atau media untuk menyampaikan gagasan atau perasaan. Dimana hal ini tentunya sangat penting bagi individu. Setiap individu harus mampu untuk menyampaikan perasaan dan gagasannya masing-masing. Ketika itu tidak terjadi, mungkin adanya suatu kehampaan, adanya suatu kebingungan bagaimana cara untuk mengekspresikannya. Dan tentunya cara dalam mengekspresikannya ini terbagi menjadi beberapa macam yang biasa kita sebut dengan cabang seni. Cabang-cabang seni diantaranya ada seni rupa, seni tari, seni musik, seni teater. Dan di sini saya akan mengangkat tentang seni teater. Dan kenapa harus teater? Karena dalam teater ini secara bahasa, teater itu adalah pertunjukan, di mana sebuah pertunjukan dapat menjadi suatu media untuk menyadarkan seorang penonton. Dimana kalau kita berbicara tentang teater atau pertunjukan, tentunya ada suatu peristiwa yang diangkat menjadi suatu pertunjukan, dan hal ini adalah satu hal yang penting karena di dalam pertunjukan itu ada seorang aktor, di mana aktor itu berperan. Aktor berperan atau aktor menggunakan topengnya untuk dapat memainkan sebuah peran-peran yang lain-lain. Di mana hal ini tentu berkaitan dengan seorang individu, di mana individu juga menggunakan topeng atau berperan dalam sebuah lingkungan masyarakat, dalam berorganisasi. Ketika misalkan kita berbicara tentang keluarga, tentunya di situ ada peran-perannya. Peran seorang anak, peran seorang ayah, peran seorang ibu, peran seorang kakek, peran seorang nenek, dan lain sebagainya. Bagaimana ketika terbayang ketika seorang anak nanti dia mempunyai keluarga dan dia berubah peran, atau dia mempunyai peran baru sebagai seorang ayah, dan di situ tentunya ada suatu proses yang sangat menarik di saya berkaitan dengan individu. Dan di sini pun aktor teater atau aktor dalam suatu pertunjukan harus mampu untuk merubah peran-perannya ketika masuk dalam suatu naskah-naskah yang baru, agar dapat menyampaikan itu pada penonton. Dan saya mulai mencari beberapa kelompok-kelompok teater yang mungkin akan saya teliti, sehingga saya mencoba untuk mengetahui beberapa kelompok-kelompok teater. Di mana di situ saya mendapatkan bahwa kelompok teater Bel Bandung yang mempunyai kualifikasi yang saya rasa mereka telah lama dalam berkecimpung dalam bidang teater di Bandung. Dan hal ini juga berkaitan dengan para aktor yang cukup lama berkecimpung di dunia teater sebagai aktor. Aktor teater ini saya mencoba mendapatkan mewawancara, dan saya mendapatkan bahwa para aktor di kelompok ini mendapatkan pengalaman-pengalaman positif dari kesenian-kesenian dalamnya. Lalu juga dari situ mereka dapat mengetahui performanya sendiri, dan secara tidak langsung keterampilannya terus-menerus meningkat.
Dari situ mereka mengatakan bahwa saya mendapatkan pengalaman yang positif. Saya merasa bahwa saya mulai bisa berempati. Dari situ tentunya mereka mengatakan bahwa itu terjadi karena saya memiliki tujuan ketika masuk ke dalam kelompok teater dan saya memilih untuk menjadi aktor. Dari situ dapatkan bahwa adanya pengalaman-pengalaman positif yang mereka dapatkan ketika mereka masuk ke dalam kelompok teater dan menjadi aktor. Lalu kegunaan penelitian. Lalu selanjutnya ada alasan pemilihan teori. Lalu ada metode penelitian. Hasil dan pembahasan. Kita masuk hasil dan pembahasan. Simpulan. Saran. Baik, saya rasa itu saja presentasi kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.